Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pasar Bebas. Oke, langsung saja ke pembahasannya, yaitu bab pertama, yaitu definisi pasar bebas. Apa sih pasar bebas? Pasar bebas itu pasar di mana pertukaran sukarela dan hukum penawaran dan permintaan menyediakan satu-satunya dasar untuk sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Fitur utama dari pasar bebas ini adalah tidak adanya transaksi atau kondisi yang dipaksakan maupun dipaksa pada setiap transaksinya. Meskipun tidak ada ekonomi pasar bebas yang murni yang benar-benar ada, dan semua pasar dalam beberapa hal pasti dibatasi, para ekonom yang mengukur derajat kebebasan di pasar telah menemukan hubungan yang umumnya positif antara pasar bebas dan ukuran kesejahteraan ekonomi. Nah, yang kedua, tujuan pasar bebas. Dengan adanya kebijakan tanpa adanya tindakan diskriminasi perdagangan luar negeri, maka pasar bebas memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan yang tidak hanya ada di dalam negeri akan meningkatkan potensi pada suatu negara untuk mempunyai pasar yang lebih luas. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan perekonomian negara. Untuk itu, perdagangan bebas adalah satu peluang yang sangat besar bagi setiap produsen dari dalam negeri untuk bisa meningkatkan produksi serta kualitas produksi. Tujuan yang ketiga yaitu memperluas pasar. Yang keempat yaitu tujuan dari pasar bebas yaitu menciptakan transfer of technology. Dengan adanya pasar bebas, maka negara berkembang bisa saja merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang lahir dari negara maju. Tujuan yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keperluan dan kebutuhan di dalam negeri akan bisa terpenuhi dengan tepat dengan adanya pasar bebas. Kenapa? Karena beberapa barang mungkin akan sulit diproduksi dan didapatkan di dalam negeri. Untuk itu, negara melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhannya secara lebih mudah. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama, alat dan sumber produksi dapat dimiliki dan diatur oleh perseorangan, masyarakat, atau perusahaan. Kedua, terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan kelas pemilik modal. Ketiga, terjadi persaingan di antara para pengusaha untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Keempat, pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar. Campur tangan negara dibatasi hanya pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas. Misalnya, keamanan negara. Adapun faktor-faktor keberhasilan pasar bebas. A. Kualitas sumber daya alam. Kualitas sumber daya alam merupakan kualitas pengelolaan usaha oleh sumber daya manusia yang berkiprah dalam dunia usaha kecil menurut hasil survei yang dikemukakan oleh tim lembaga penelitian IPB dalam Lokarya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Lokal dalam rangka otonomi daerah di Jakarta pasca bulan Februari 2001 dinyatakan dalam kategori baik. B. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengandung makna yang tidak terpisahkan karena teknologi merupakan hasil penerapan ilmu pengetahuan. Kelemahan yang ada selama ini adalah pembangunan iptek dilakukan hanya untuk mengejar prestasi di mata internasional. C. Prasarana. Penyiapan prasarana merupakan partisipasi pemerintah dalam upaya mendorong lancarnya aktivitas ekonomi, terutama kemudahan akses yang ditunjang oleh ketersediaan jalan dan alat transportasi akan memperlancar penyaluran dan distribusi bahan dan hasil-hasil olahan. Dampak positif dan negatif pasar bebas. Yang pertama, dampak positif. Ada beberapa poin dalam dampak positif pasar bebas, seperti memperluas lapangan pekerjaan, menambah modal, kemudian
ciptanya inovasi-inovasi baru yang memberikan inspirasi pada produsen di Indonesia, mendapatkan dorongan secara tidak langsung untuk meningkatkan produk agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Selain itu, mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi dalam negeri. Untuk dampak negatifnya ada beberapa poin di sini, seperti terganggunya akibat masuk barang impor yang dijual pasar bebas, sehingga munculnya ketergantungan dengan negara maju. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Jika tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan mengalami kemunduran dan menyebabkan angka pengangguran meningkat. F. Kelemahan dan kelebihan sistem ekonomi pasar bebas. Untuk kelemahan, adanya eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah dengan masyarakat ekonomi kuat yang menimbulkan terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Selain itu, munculnya kesenjangan ekonomi pun terganggu sehingga perekonomian dapat dengan mudah menjadi tidak stabil. Selanjutnya, kelebihan sistem ekonomi pasar bebas. Setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Inisiatif dan kreativitas masyarakat pun dapat dikembangkan sehingga terjadi persaingan antar produsen yang menghasilkan barang yang bermutu juga berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.